saya, yang baca Bang Hasan, yang baca Ustaz Lukman, itu beliau tahu nih teman saya. Kalau Kasyaf ngomong terima kasih kawan, dulu waktu hidup kita pernah sekolah bareng, kita pernah teman main bareng. Sekarang saya udah nggak ada. Saya harapkan doa antum semua. Beruntung banget makanya alhamdulillah jadi punya teman yang masih ngebacain doa, berarti ini orang baik cirinya. Baca doanya ditambahin dengan yasin, zikir, tahlil, ada yang nama nasihat buat kematian termasuk kita semuanya. Oh, teman bangga banget punya teman bisa membahagiakan di waktu hidupnya, waktu teman bergaul. Sekarang udah wafat bisa membanggain lagi, ngasih hadiah Fatihah, ngirimin doa. Ciri itu orang wafatnya husnul khatimah. Dan kebanyakan tadi saya ceritain di kuburan dia, jangan temen bapak maknya baca Fatihah boro-boro bisa, baca yasin berantakan, sekalinya datang di kuburan di bocah ngomong ke maknya, mas sehat mak, bapak sehat pak, ya ke bocah goblok bin tolol bin bego ya, kuburan diajak ngomong. Udah gitu modal dua, satu dia beli kembang, satu lagi dia beli air, disiram kembangnya, mak neng pamit ya, doanya mana doanya? Orang mana tuh bang? Ada nggak pas ini bang? Nggak ada kali insya Allah ya, nggak ada. Yang dibutuhin bukan kembang sama air, doa. Kalau kata dibutuhin air, hujan sekarang musim-musimnya ya, emak kita kelelep, ya kalau butuh air namanya. Bapak yang udah meninggal kelelep sama air, bukan butuh air, doa. Maka almarhum saat ini punya teman yang dalam keadaan ngebanggain dirinya, nunjukin almarhum orang soleh, nunjukin almarhum orang baik, punya teman bisa ngebanggain, ngasih Fatihah, ngasih hadiah, bahkan dikit ngasih tausiah. Alhamdulillah shodiqin lahu. Menutup buat kita jadi tiga nih, anak biar soleh didik, ngajian pesantren, saudara biar akur, teman banyakin yang baik-baik, kumpul yang baik, yang gak baik tinggalin, sebab nanti di akhirat ditanya. Teman yang sembahyang, teman yang ngelakuin kebaikan, kita disaksi ntar. Waktu lagi dalam keadaan dipanggil, ada teman lu nggak waktu kata Allah ninggalin sembahyang? Ada, dia mah sholat ya Allah, cuman nggak ngemilangin saya. Jadi saksi kita, gara-gara dia diberatin. Tapi karena temannya baik, datang ketika almarhum meninggal, temannya datang baca Fatihah, baca yasin, baca doa, alhamdulillah. Ini nunjukin orang yang dalam keadaan baik. Insya sebagai penutup dari 3 poin tadi, satu anak, keduanya saudaranya, ketiga teman. Akhirnya kata almarhum, dilanjutkan hadis nabinya, faiza lahikathu, kalau doa udah dibaca sama temennya, sama anaknya, sama saudaranya, nyampe itu doa, anak ahabba ilaihi minad dunya wa fiha. Senangnya seorang almarhum, baik bapak kita, mak kita, nenek kita, saudara kita, lebih senang dibagi doa dibandingkan kuburannya dirapihin. Dunia kan kuburan, lebih senang dibagi doa dibandingkan dunia sama isinya dikasih buat dia semua. Nggak senang dia. Yang senangnya doa dibacakan buat almarhum, dikirimin Fatihah, dibacakan doa, kanat sahabba ilaihi minad dunya wa fiha. Kalau sudah sampai doanya ke si almarhum, bangganya almarhum. Kan disebutin dalam kitab dakwah, ada kisahnya begini, kuburan itu sebelah tahu nih tangganya. Ini namanya, maaf bukan main itu tanya, ini namanya Sayuti. Contoh ya, contoh sebelahnya Sayuti bin Blegut misalkan, sebelah lagi Rahmat Soleh bin Adam misalkan. Itu dia tahu tuh kata Rahmat Soleh, doa nyampe, disebut kisahnya dalam keterangan kitab dakwah. Ada seorang ulama melihat kuburan semuanya megang wadahan dari bokor, setiap Fatihah dari temannya berupa cahaya, dari temannya, dari saudaranya, dari adiknya, dari semua anaknya berupa cahaya. Sebelahnya tadi yang namanya Sayuti, bukan ente tadi jangan marah ya, nama Sayuti dia tahu, dia megang bokor juga, dari sini. Akhirnya kata Sayuti sebelahnya, ente enak banget isi semuanya. Kata si almarhum sebelah tuh, apa kata yang bagian tadi yang si almarhum, kita contohin almarhum Rahmat Soleh, sebelahnya Sayuti. Kata si almarhum, innali auladan, saya punya anak-anak, ya dauna li, dia doain saya. Wasikoah, saya punya teman, dia doain saya. Tuh, jadi setiap kuburan tuh tahu tangga-tangganya. Jadi di saat doa nggak nyampe, di saat nggak dikirimin Fatihah, di saat dia bacain yang namanya hadiah Fatihah, itu tetangga sebelah iri sama almarhum yang bacain doa dari temennya, dari anaknya, dari saudaranya. Akhirnya kata Sayuti ngomong begini, wa innali auladun, saya mah kata auladan, saya punya
ada bang baru nyebutin nggak udah sebut ya mantap almarhum sama saudara sama Saiful. Masya Allah. Oh. Saudara dia. Masya Allah, mudah-mudahan semua dua-duanya wafatnya sama Fatimah, cucuran kubur dari depan Maghfirah sampai ke mereka dua-duanya, amin ya Rabbal. Kubur cerita sekarang untuk dia, Masya Allah. Dan kesimpulannya pokoknya dia pada girang, dia pada dalam barang senang, buat dia punya anak, dia punya teman. Kata yang tadi bagiannya, ini maaf nih dari Bang Sayutim, saya bilang bukan ini. Saya punya teman nggak soleh nggak baik, sehingganya qad khasir. Saya mau rugi, khasir tuh saya rugi, saya juga terhina. Kamu banyak hadiah, kamu banyak cahaya, kamu banyak doa. Saya mau boro-boro karena tadi temennya tongkrongan main gaple, main catur, main remi, play bang. Ketawa pokoknya suka main begitu mah. Mau bercanda-bercanda. Jadi kesimpulannya sebagai penutup jangan lupa anak didik biar soleh, yang doain. Soleha kalau perempuan, terus saudara biar berakur semuanya. Yang terakhir teman-teman biar banyak di saat nanti wafat kita nanti mereka yang bantuin doa, yang ngasih doa, yang ngasih kesenangan, yang ngasih kebanggaan kepada dia. Di saat ada temannya bisa memberikan doa, di saat ada temannya hanya bisa kumpul, bisa diri, bahkan bisa ngomong untuk nyenengin dan juga membirakan dia. Itu ciri orang yang soleh dan bahkan insya Allah orang baik. Amin ya Rabbal alamin. Tadi lama-lama MC-nya bilang gak lama-lama, cukup dah jam 2 ya udah manfaat insya Allah berkah. Dan sebagai penutup kita doakan Allahumma wafaq husnul khatimah. Amin. Kuburnya jadi para kuburan Allah min adil jinan.